William mengusap wajahnya dengan gusar. Jika Ferdi sampai tahu kalau putrinya hamil dan melahirkan anaknya, akankah Ferdi mau menerima Shakilah sebagai cucunya? Namun yang membuat William heran, kenapa Maurah sampai terpisah dengan Ferdi, dan Maurah pernah bilang kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. William memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa pusing. Masalah yang ia hadapi benar-benar rumit. Setahu William, Ferdi Sanjaya mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Lalu kenapa informasi yang Baron bawa membuktikan jika Maura juga anak Ferdi Sanjaya? Apa mungkin sebelum Om Ferdi menikah dengan Tante Widya, Om Ferdi pernah menikah dengan wanita lain dan lahirlah Maura? Ujar William, benar-benar membuatnya pusing 7 keliling. Bisa jadi Tuan, dari informasi yang saya dapat, Ibunda Nona Maura sudah meninggal. Beliau merupakan kakak dari Rianti, sahut Baron. Mendengar itu William mengangguk. Entah apa yang akan terjadi nantinya jika Ferdi tahu tentang masalah tersebut. Oke, setelah ini tolong cari informasi kenapa Om Ferdi dan ibunya Maura sampai berpisah. William kembali memberikan tugas. Ia sangat penasaran kenapa orang tua Maura sampai berpisah. Dan sekarang memang diketahui jika Ferdi telah beristri dan mempunyai 3 orang anak. Baik Tuan, secepatnya akan saya cari informasi seperti yang Tuan inginkan, ujar Baron. Setelah itu Baron memilih untuk undur diri dan akan langsung melaksanakan tugas barunya itu. William menyandarkan punggungnya di sandaran kursi, lalu menghembuskan nafasnya secara perlahan. Rasanya masih syok setelah tahu siapa Maura yang sebenarnya. Setelah resmi bercerai dengan Valerie, William berencana untuk menikahi Maura, tapi sepertinya ia harus meminta restu terlebih dahulu kepada Om Ferdi, ayah Maura. Semakin berat masalah yang harus William hadapi karena tidak akan mudah untuk berbicara dengan Om Ferdi, apalagi almarhum ayahnya yang tidak pernah akur dan keduanya seperti musuh. Itu artinya William harus bekerja keras demi bisa mendapatkan restu. Setelah itu William bangkit dan keluar dari ruang kerja miliknya. Untuk masalah perceraiannya dengan Valerie sudah William serahkan kepada pengacaranya. Ia hanya terima beres saja. Rasanya menyesal sudah menikah dengan Valerie. Beruntung William segera tahu wanita seperti apa yang ia nikahi. Andai saja William mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya, mungkin kejadiannya tidak akan seperti sekarang. Tuan, bagaimana dengan Nona Rosa dan ibunya? Apakah mereka akan tetap mendekam di penjara atau tidak? Pertanyaan yang Ray ajukan membuat William mendongak dan menatap asisten pribadinya itu. Sebenarnya akan terlalu enak kalau hanya menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara, tapi untuk saat ini itu yang terbaik, jadi biarkan saja mereka di penjara, ujar William. Baik Tuan, Ray mengangguk paham. Setelah itu ia kembali fokus untuk menyetir, sementara William kembali membuka ponsel miliknya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini William sudah sampai di kantor. Laki-laki itu segera melangkah menuju ke ruangannya yang ada di lantai 5. Setibanya di ruangan, William menjatuhkan bobotnya di kursi kebesarannya. Tumpukan pekerjaan telah menantinya. Lebih baik sekarang aku fokus dengan kerjaan ini dulu. William menghembuskan nafasnya, lalu tangannya bergerak untuk membuka berkas yang ada di hadapannya itu. Sebelum William tanda tangani, ia memeriksanya sekali lagi. Khawatir terjadi kesalahan, tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. William mendongak. Terlihat jika Valerie berjalan mendekatinya. Entah ada urusan apa mantan istrinya datang. Dengan terpaksa William menghentikan aktivitasnya, lalu menatap wanita yang kini berdiri di hadapannya itu. Mau ngapain lagi kamu kesini? Tanya William tanpa basa-basi. Kedatangan aku kesini untuk meminta harta yang seharusnya menjadi milikku, jawab Valerie sembari menjatuhkan dirinya di kursi. Demi harta yang pernah William janjikan dulu, Valerie rela merendahkan harga dirinya.
Bukankah kalau kamu selingkuh, kamu tidak berhak untuk mendapatkannya? William menatap wanita yang kini berada di hadapannya. Mendengar itu, Valerie mendengus kesal. Rupanya William masih mengingatnya. Kamu jangan curang dong, Mas. Jangan maunya menang sendiri, ujar Valerie yang kesal dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki yang duduk di hadapannya. Aku tidak curang, memang seperti itu kenyataannya. Apa kamu lupa? Saut William. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan ini. Aku masih banyak kerjaan. William mengusir mantan istrinya. Ia tidak ingin pekerjaannya terbengkalai gara-gara kedatangan Valerie. Cepat keluar, atau aku panggil satpam. William menatap tajam mantan istrinya. Dengan sangat terpaksa Valerie bangkit dan keluar dari ruangan mantan suaminya. William mengusap wajahnya dengan gusar. Setelah itu ia kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Tiba-tiba saja William teringat akan putrinya. Rasanya tidak sabar ingin pulang dan bertemu dengan bidadari kecilnya. Sepulang dari kantor, Valerie memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Setibanya di sana, Valerie langsung ke kamar rawat ibunya. Jujur Valerie benar-benar bingung untuk biaya rumah sakit ibunya. Ia sama sekali tidak memiliki uang. ATM yang diberikan oleh William sudah diminta kembali. Valerie, bagaimana? Tanya Erika. Mendengar itu, Valerie menghembuskan nafasnya, lalu menarik untuk duduk. Semuanya sudah diminta kembali sama Mas William. Bukan itu saja, aku juga diusir dari rumah. Fasilitas diminta kembali. Mas William juga menceraikan aku, ungkap Valerie. Sontak Erika terkejut mendengar hal tersebut. Valerie, kamu jangan bercanda. Kalau semua fasilitas diminta kembali, lalu untuk biaya rumah sakit dari mana? Rumah mama saja sudah diambil dan diratakan dengan tanah. ATM juga diblokir. Erika mengeluh. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku serius, Ma. Untuk apa aku bohong? Ujar Valerie, lalu mengambil bedah pipih miliknya itu. Coba saja Papa nggak pergi. Mungkin kita bisa minta bantuan sama Papa, kata Valerie. Mendengar itu Erika menoleh dan menatap putrinya. Untuk apa kamu memikirkan papamu itu? Dia sekarang sudah bahagia dengan selingkuhannya, saut Erika. Setelah tahu suaminya lebih memilih selingkuhannya, Erika semakin benci. Terlebih sang suami tidak pernah memberinya kabar. Coba kamu hubungi Amarta, tutur Erika kemudian. Untuk apa, Ma? Bukankah setelah menikah Amarta jadi berubah? Padahal berkat aku dia bisa mengadakan pesta pernikahan yang mewah, saut Valerie. Wanita itu sudah terlanjur sakit hati dengan adiknya yang seperti kacang lupa dengan kulitnya. Setelah menikah, memang Amarta ikut dengan suaminya, tapi wanita itu seakan lupa dengan ibu serta kakaknya. Valerie sudah sering menghubungi adiknya itu, tapi Amarta tidak pernah mau mengangkatnya, dan terakhir justru nomor Valerie diblokir. Sejak saat itu ia memilih untuk acuh dan tidak peduli lagi dengan sang adik. Mama tahu, tapi bagaimanapun juga dia adikmu. Erika berusaha untuk mengingatkan Valerie, tetapi wanita berambut pirang itu sudah terlanjur sakit hati. Valerie hanya diam. Wanita itu lebih baik berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang ketimbang harus memikirkan adiknya. Setelah cukup lama berpikir, tiba-tiba Valerie teringat akan Alex. Ya, hanya Alex yang bisa membantunya. Pukul 4 sore, William sudah sampai di rumah ibunya. Hari ini ia memang pulang lebih awal. Sebelum bertemu dengan putrinya, William menemui ibunya terlebih dahulu. Ada hal yang ingin ia bicarakan dengan sang ibu, terutama tentang siapa Maura sebenarnya. Memangnya ada apa? Tanya Soraya. Kini mereka berada di sebuah ruangan yang dulunya dijadikan sebagai ruang kerja oleh Bram, ayah William. Mama harus tahu siapa Maura sebenarnya. William menyodorkan map berwarna biru kepada ibunya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Soraya menerima map tersebut. Ini apa? Tanya Soraya. Mama buka saja, jawab William. Dengan cepat Soraya membuka map tersebut, lalu membaca isinya. Apa? Jadi Maura itu putri kandung Ferdi? Soraya nampak terkejut mengetahui fakta tersebut.
Rasanya sulit untuk dipercaya, tapi bukti mengatakan jika ternyata Maurah merupakan putri kandung Ferdi Sanjaya. Mama pasti tidak percaya kan? Tapi memang itu kenyataannya, kata William. Awalnya juga ia tidak yakin, tapi semua itu sudah ada buktinya. Bukankah Ferdi menikah dengan Widya? Lalu kenapa? Dugaan William. Mungkin sebelum Om Ferdi menikah dengan Tante Widya, Om Ferdi lebih dulu menikah dengan ibunya Maurama. Setelah itu mungkin ada masalah atau apa, membuat mereka berpisah. Dan pada akhirnya Om Ferdi menikah dengan Tante Widya. William memotong ucapan ibunya. Mendengar itu Soraya mengangguk. Ada benarnya juga dengan alasan tersebut. Apa Maura sudah tahu? Tanya Soraya. Belum mah, Maura tahunya kedua orang tuanya sudah meninggal. Entah apa yang sebenarnya terjadi dulu. William hanya kasihan dengan nasib Maura, jawab William. Laki-laki itu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dulu pada Maura. William, kamu juga harus tahu kalau Handoko lah yang sudah membunuh Papa. Dia yang sudah merencanakan kecelakaan itu. Tiba-tiba saja Soraya teringat akan almarhum suaminya. William yang mendengar itu nampak syok. Ia tidak tahu jika ayahnya meninggal karena supirnya sendiri. Mama serius? William menatap ibunya, wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya. Untuk apa Mama bohong? Meski Handoko sudah diberi pelajaran yang setimpal, tapi entah kenapa Mama merasa belum cukup. Apalagi setelah tahu kalau Handoko itu ternyata omnya Maura. Mereka benar-benar keluarga penjahat, ungkap Soraya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan Maura dulu. Beruntung Maura bisa melewatinya. Jangan-jangan semua itu ada campur tangan Om Ferdi. Karena sejak dulu Papa dan Om Ferdi bermusuhan, terkanya William merasa jika kematian ayahnya karena ada campur tangan dari Om Ferdi. Mama tidak tahu untuk masalah itu. Soraya menggeleng lalu menghela nafas. Kamu akan tetap merahasiakan ini semua dari Maura atau akan memberitahu dia? Sebuah pertanyaan Soraya ajukan untuk putranya. Untuk sejenak William nampak berpikir, mungkin untuk sementara William rahasiakan dulu, karena William sudah menyuruh Baron untuk menyelidiki kenapa Om Ferdi dan Maura berpisah, ujar William. Soraya hanya mengangguk mendengar hal tersebut. Ya sudah, William mau ketemu dulu sama Shakila. William bangkit dan beranjak keluar dari ruangan tersebut. Laki-laki itu menghela nafas lalu meluang tengah, di mana Maura dan putrinya berada. Hari telah berganti. Pagi ini Valerie sudah siap untuk bertemu dengan Alex. Ia tidak punya pilihan lain selain bertemu dengan Alex dan meminta bantuannya. Hanya Alex yang bisa membantunya saat ini. Terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama dan mereka juga sudah sepakat untuk menghancurkan William. Tapi usaha keduanya belum berhasil karena William sudah tahu tentang rencana yang mereka buat itu. Dan pagi ini Valerie akan bertemu dengan Alex. Ia sudah menyiapkan sebuah rencana untuk menjatuhkan William. Hanya saja Valerie butuh bantuan Alex dan mudah-mudahan kekasihnya itu bersedia untuk membantunya. Mudah-mudahan Alex ada di rumah. Valerie kini sudah sampai di rumah Alex. Wanita itu juga sudah berdiri di depan pintu rumah kekasihnya itu. Valerie memencet bel rumah Alex. Meski sudah sering datang, tapi ia tidak bisa asal masuk begitu saja. Cukup lama Valerie menunggu hingga akhirnya pintu terbuka. Seorang asisten rumah tangga kini sudah berdiri di hadapan Valerie. Alex ada? Tanya Valerie tanpa basa-basi. Ada non, mari silakan masuk. Bik Ningsi mempersilahkan tamu majikannya untuk masuk ke dalam. Valerie hanya mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rumah. Non Valerie tunggu dulu di sini, biar saya panggilkan tuan dulu, ujar Bik Ningsi. Mendengar itu Valerie mengerutkan keningnya. Memangnya kenapa Bik? Biasanya juga saya langsung masuk ke kamarnya. Alex ada di kamar kan? Tanya Valerie dengan raut wajah heran. Benar Nona, tapi ini perintah dari Tuan, kata Bik Ningsi. Tidak ingin berdebat, akhirnya Valerie memilih untuk melangkah dan membiarkan Bik Ningsi untuk memanggil majikannya itu. Selang beberapa menit Alex keluar dengan hanya memakai handuk kimono. Valerie yang melihat itu sontak bangkit dari duduknya. Apakah Alex baru saja selesai mandi, tapi rambutnya tidak basah?
tidak ingin berprasangka buruk. Valerie langsung menghampiri kekasihnya itu. "Ada apa?" tanya Alex tanpa basa-basi. "Aku butuh bantuan kamu," jawab Valerie. Seketika Alex mengerutkan keningnya, lalu memilih duduk di sofa, tentunya dengan diikuti oleh Valerie. "Bantuan apa?" tanya Alex lagi. "Aku butuh uang untuk biaya rumah sakit Mama. Mas William benar-benar sudah mengambil segalanya yang aku miliki. Bahkan aku juga sudah diusir dari rumahnya. Aku benar-benar butuh bantuan kamu. Sebagai gantinya aku akan memberitahu bagaimana cara untuk menghancurkan Mas William," ungkap Valerie. Mendengar itu Alex hanya diam, tapi tidak dengan otaknya. "Jadi kamu datang ke sini karena butuh uang?" Alex menatap wanita yang ada di hadapannya itu, sedangkan Valerie hanya mengangguk. Alex tersenyum. "Baik, itu hal yang mudah. Sebentar, aku ganti baju dulu." 30 menit kemudian, Alex dan Valerie sudah berada di sebuah apartemen. Entah apa yang Alex lakukan, terlihat jika ada dua pria yang sedang duduk di sofa. Jujur, perasaan Valerie tiba-tiba tidak karuan. Ia tidak tahu apa yang akan Alex lakukan. "Kalian sudah lama?" tanya Alex. "Belum, kami baru saja sampai," jawab Roni, salah satu teman Alex. "Sayang, tadi kamu bilang butuh uang, bukan?" Pandangan Alex kini tertuju pada wanita yang berdiri di sebelahnya. Wanita itu hanya mengangguk. "Layani mereka berdua, maka uang yang kamu butuhkan akan ada di hadapanmu," ujar Alex seraya menunjuk dua pria yang sedang duduk di sofa. Sontak mata Valerie melotot. Belum sempat Valerie mengajukan protes, Alex lebih dulu menempelkan jari telunjuknya tepat di bibir kekasihnya itu. "Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu benar-benar menginginkan uang yang banyak, maka layani mereka berdua. Kalau tidak, silahkan pergi dan jangan pernah temui aku lagi. Anggap saja hubungan kita sudah berakhir."